Jokowi, dari pembohong menjadi pengkhianat bangsa. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Motif Jokowi menghancurkan Indonesia. Motif utama Jokowi bukan semata-mata soal kekuasaan. Berdasarkan jejak langkah dan fakta-fakta yang dapat diuji, ada 3 motif utama yang sangat terlihat. A. Membuka jalan asing menguasai Indonesia. Sejak awal kekuasaannya tahun 2014, Jokowi membuka keran selebar-lebarnya bagi kepentingan asing, terutama di bidang sumber daya alam. Contohnya, 2015, dia menandatangani berbagai kesepakatan dengan China melalui skema Belt and Road Initiative, yang akhirnya menjebak Indonesia dalam utang raksasa. 2018, Jokowi mempercepat proyek-proyek tambang, nikel, dan smelter yang dikendalikan oleh investor asing, khususnya China. 2019, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sepenuhnya memakai utang dan teknologi asing, merugikan keuangan negara. B. Melemahkan kedaulatan politik dan militer Indonesia. Jokowi secara sistematis menggeser kekuatan TNI dari peran strategis menjaga NKRI. Memperkuat Polri dan intelijen sebagai alat kekuasaan, bukan alat negara. Menarik TNI dalam urusan sipil, bahkan menjadikan TNI terlibat proyek-proyek bisnis. Menggunakan hukum untuk membungkam suara rakyat dan oposisi. C. Memfasilitasi perpecahan bangsa. Jokowi justru membuka ruang bagi gerakan separatis. Agustus tahun 2014, saat baru dilantik, Jokowi bertemu dengan Profesor Damian Kingsbury di Brisbane, Australia. Kingsbury adalah konsultan internasional referendum Timor Leste dan Papua Barat. Pertemuan itu disinyalir menjadi titik awal meningkatnya eskalasi OPM dan gerakan separatis Papua. Fakta ini dibenarkan oleh beberapa tokoh adat Papua yang tahu jalannya peristiwa ini. Setelah pertemuan tersebut, 2015 hingga 2020, gerakan OPM semakin berani, dan kekerasan terhadap aparat serta rakyat sipil meningkat. 2. Apakah ini salah satu kloningan Jokowi? Jokowi seringkali tampil berbeda-beda baik dari suara, cara bicara, bahkan bentuk tubuh. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada lebih dari satu orang yang dipakai sebagai cloning atau doppelganger. Doppelganger artinya orang yang sangat mirip dengan orang lain, tapi bukan kembar. Bisa dipakai untuk menyebut pengganti atau tampilan tiruan, sering digunakan untuk menipu atau menyamar. Beberapa foto Jokowi tampak sangat berbeda, seperti yang beredar tanggal 5 Juli tahun 2025 di Bali, diduga palsu. Dalam dunia politik internasional, pemakaian cloning atau pengganti pernah terjadi, contohnya di era Saddam Hussein. Apakah ini benar? Sampai hari ini belum ada pembuktian forensik resmi, tetapi tanda-tandanya banyak. Foto-foto dan video yang tidak sinkron, jadwal-jadwal yang tidak masuk akal, perubahan suara saat berbicara di publik. 3. Jokowi, pengkhianat Papua. Jokowi bukan sekadar pembohong, dia telah menjadi pengkhianat. Pengkhianatan ini bisa dilacak dari Agustus tahun 2014, pertemuan rahasia di Brisbane dengan Damian Kingsbury, yang jelas-jelas mendukung gerakan separatis Papua. Tahun 2015 sampai tahun 2024, peningkatan kekerasan dan perlawanan bersenjata di Papua yang makin brutal. 2019, OPM mengibarkan bendera bintang kejora di depan istana tanpa tindakan tegas dari Jokowi. 2022, Jokowi justru mengesahkan kebijakan pembentukan daerah otonomi baru di Papua, yang memperkuat perpecahan. Semua ini menunjukkan bahwa Jokowi bukan sekadar lalai. Ia bersekongkol dengan kekuatan asing dan separatis demi kepentingan pribadinya. 4. Peringatan bagi Presiden Prabowo. Jika Presiden Prabowo membiarkan semua ini, ia jatuh ke dalam dosa yang sama, pengkhianatan terhadap Republik. Jangan ada pembiaran terhadap kriminalisasi rakyat kecil yang berani bersuara, penyalahgunaan hukum oleh aparat di bawah kekuasaan, diam terhadap kejahatan yang nyata, seperti firman Allah di Yehezkiel pasal 3 ayat 18-19. Kalau aku berfirman kepada orang fasik, engkau pasti mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang fasik itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, maka orang fasik itu akan mati karena kesalahannya, tetapi darahnya akan kutuntut dari tanganmu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang fasik itu dan ia tidak berbalik dari kefasikannya, maka ia akan mati karena kesalahannya, tetapi engkau akan menyelamatkan nyawamu.
5. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa, biarlah kamu berkata, ya, jika ya, tidak, jika tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 ayat 37. Kebenaran tidak boleh ditawar. Jangan takut pada manusia, seperti tertulis. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius pasal 10 ayat 28. Dan Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Arahan Tuhan Yesus bagi bangsa Indonesia hari ini adalah, bersuaralah, jangan takut, nyatakan kebenaran dengan kasih tetapi tanpa kompromi. Jangan mengandalkan kekuasaan manusia, tetapi andalkan Allah yang hidup. Doa bagi Indonesia, ya Allah, bukakan semua rahasia ini bagi bangsa Indonesia. Bersihkan negeri ini dari pengkhianatan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Tuhan Yesus, jadilah Engkau Raja atas Indonesia. Amin.